Masya Allah. Ada lagi yang menyebut antek asing. Ngapa? Banyak TKA Cina ke Indonesia. Kita suka percaya sama hoax ya, yang disebar di grup WhatsApp. Datanya tenaga kerja asing di Indonesia itu cuma 80.000 di Indonesia ini. 24.000-nya tenaga kerja Cina. 0,03% pekerja asing di Indonesia, dikit sekali. Bandingkan Bu sama Uni Emirat Arab, 80% tenaga kerja asing. Arab Saudi 33% tenaga kerja asing, mayoritas dari Indonesia. TKW. Brunei Darussalam 33% tenaga kerja asing. Indonesia cuma 0,03%. Kita masih sering dibohongi oleh framing-framing di media sosial. Hati-hati, itu semua fitnah. Pak Jokowi itu antek asing katanya. Karena banyak TKA ya, dari Cina yang katanya bekerja di sini katanya 10 juta lebih. Saya langsung cek imigrasi, coba saya cek. Ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya kira-kira 80.000. Yang dari Tiongkok itu 24.000. Kalau saya cek datanya ada, bukan isu. Kemudian saya bandingkan dengan negara lain. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab 80%. Arab Saudi tenaga kerja asingnya 33%. Yang paling banyak dari Indonesia itu. Di Brunei 32%. Kita ini 1% saja nggak ada. 1% saja nggak adanya, 0,03%. Oh, ributnya kayak diserbu. Ini zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang menyebar berita bohong yang endingnya sudah sampai ke fitnah. Ambil contoh sederhana. Ini contoh ya. Fitnah ijazah Pak Jokowi palsu. Itu luar biasa ya. Orang kalau sudah punya kebencian percaya. Padahal SD-nya jelas, SMP-nya jelas, SMA-nya jelas, kuliahnya di Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada. Enggak mungkin kan UGM, Universitas kelas 1 di Indonesia, kok memalsukan ijazah. Tapi orang masih ngotot loh Pak. Ngotot. Itu namanya fitnah. Kok bisa ya di Indonesia ini orang memperlakukan kepala negara kayak gitu? Gini, kalau saya ya, sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa Pak? Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut yang tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Ini di Indonesia ini saya juga heran Bapak Ibu. Ngapa orang latah menghina presidennya dewe? Beliau dihina apa? Jokodok. Itu yang menyebut Pak Jokowi Jokodok itu pakai jubah agama, pakai imamah udang-udang, yang ngedengar ceramahnya ketawa terkekeh-kekeh. Padahal menghina presiden. Ada yang menghinanya apa? Mukidi. Ada yang menyebutnya apa? Pelongak-pelongok. Ada yang menyebutnya kemarin apa? Fir'aun. Ingat, walaupun Pak Jokowi tidak pernah memenjarakan, tidak ada satupun yang dipenjarakan presiden gara-gara menghina presiden. Tidak ada satupun ya. Walaupun Pak Jokowi tidak pernah memenjarakan, tapi ingat, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jajal kalau nggak percaya. Yang menghina sultan, menghina presiden, tunggu saatnya dia akan dihinakan oleh Allah. Ini hadis sahih, bukan karangan saya. Ada yang menghina beliau untuk antek asing, antek asing, antek asing. Padahal beliau tidak pernah tunduk dengan politik asing. Makanya Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang sejajar dengan negara maju di dunia internasional tahun 2045 nanti. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu. Bu,
pembangunan merata, tidak lagi di Pulau Jawa. Pak Jokowi itu orang Jawa, tapi pembangunan difokuskan di luar Jawa. Papua dibangun, ibu kota negara pindah di Kalimantan. Luar biasa ini, di Kalimantan, bukan di Jawa. Kalau ibu-ibu lihat desain ibu kota Nusantara, luar biasa. Semua negara luar berdecak kagum. Malaysia memuji kinerja Pak Jokowi. Malaysia loh. Semua negara berdecak kagum dengan ibu kota Nusantara. Di dalam negeri orang nyinyir. Masya Allah. Berikut ceramah selengkapnya dari awal. Selamat menyimak. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Bunda Hajah Winarni Nanang Ermanto. Semoga beliau senantiasa sehat dan panjang umur. Akhir Ramadan diperkirakan hari perkiraan lahir untuk cucu beliau. Kita doakan semoga bersalinnya diberikan kemudahan. Beliau dikaruniai cucu yang sehat walafiat. Laki perempuan? Oh cewek. Menjadi putri yang solihah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati pejabat lingkungan Kabupaten Lampung Selatan, banyak tadi, jadi tak perlu saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya unsur pimpinan kecamatan Tanjung Bintang, hadir membersamai kita Pak Camat ada ya, Pak Camat yang ganteng, kemudian Pak Kapolsek, kemudian Pak Dan Ramil ya, oh Pak Kepala KUA, Ibu enggak nyebut, saya yang nyebut berarti. Pak Kepala KUA Pak Haji Suhaim ini Bu, paman saya. Nah, jadi ayah kandungnya yang nyuting ini itu diambil ponakannya Pak Haji Suhaim. Jadi saya manggilnya Mang Suhaim, Mang Cik manggilnya, karena beliau dari Krui Pak. Jadi ponakan beliau ngambil adik saya, adik sepupu. Adik sepupu saya itu adik kandungnya ini, si Zaruni, yang suka nyuting ini, walaupun masih belajar dia nyutingnya. Karena kameramen saya nggak bisa ikut hari ini. Cuman walaupun cungkring begini Bu, S2 ini. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lampung Selatan, Bajah Jemedi, Jemusan aja ya Bu, berarti sedusun gitu Bu. Ame Jemusan aja pasti masih keluarga dia, karena Senaga kan dusun kecil. Amalah merantau di Lampung biasanya masih keluarga gitu. Selanjutnya yang saya hormati pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, tim penggerak PKK desa-desa sekecamatan Lampung Selatan, khususnya tuan rumah yakni Bapak Kepala Desa Jati Indah. Oh Jati Baru ya, kira Jati Indah. Bapak Kepala Desa Jati Baru yang mana Pak? Pak Kades. Oh ya. Pak itu jambannya bagus ya Pak, kayak Zainuddin MZ ya. Selanjutnya yang saya ta'zimi para kiai, para asatidz
yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, bahkan mewakili MWCNU Pak Saifullah sengaja duduk di sana, dia pengen deket ibu soalnya, wangi-wangi gimana gitu. Dan Pak Saifullah habis acara Harlah NU kemarin, 1 abad NU, bukan Harlah, 1 abad NU, beliau akan berangkat umrah, mudah-mudahan habis Ramadan ini. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak berpanjang kalam, saya diamanahi Ibu Bunda Hajah Winarni untuk menyampaikan tausiah hari ini. Sampai-sampai tadi MC-nya salah menyebut sambutan Bupati Lampung Selatan. Dan beliau ngerti SOP-nya, tidak boleh kalau yang mewakili sambutan ketua tim penggerak PKK. Cuman jangan-jangan kesalahan itu tanda-tanda ya Bu ya, tanda-tanda, karena Bu Hajah Winar ini punya garis kepemimpinan. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Di masjid gak boleh kampanye, doa boleh tapi ya, doa boleh. Soalnya begini Bapak ya, semua orang ingin jadi bupati, semua orang ingin jadi gubernur, semua orang ingin jadi presiden. Tapi yang ditentukan Allah orang yang punya takdir atau garis tangan. Setuju nggak kira-kira? Kalau cuman mau, saya mau jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, saudara saya Kiai Firman saya jadikan menteri dalam negeri. Mamang saya nepotisme, tak jadiin menteri agama. Pak Dan Ramil tak jadiin langsung panglima TNI. Loncat pangkatnya itu kalau maunya saya. Cuman kalau bukan garis tangan nggak bisa. Itu garis tangan. Saya ambil contoh sederhana. Dr. Kiai Haji Firman Shah Effendi. Beliau ini S1, S2, S3 agama, UIN, puncaknya UIN Syarif Hidayatullah. Seumur hidup ya memang di pondok pesantren. Kalau menurut jenjang pendidikannya hanya pantas jadi ustaz. Tapi karena garis tangannya jadi pejabat, sekarang jadi kabak BMS. Karena bapak beliau itu kepala desa berperiode-periode. Sama kayak Pak Nana, memang garis tangannya beliau mulai dari kades sampai jadi bupati. Sama kayak Bunda Winar, kepala desa itu garis tangan. Bahkan ayu kandung beliau, ayu saya, Hajah Anita, itu kepala desa. Karena memang garis tangan, nggak bisa ditolak, itu takdir dari Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, nanti ini kan tahun politik, betul? Beda pilihan itu boleh, setuju nggak kira-kira? Nanti beda pilih partai boleh, beda pilih presiden boleh, tapi ingat siapapun yang terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Jangan sampai udah terpilih yang bukan ingin kita nggak menerima. Sampai hari ini masih ada yang belum menerima Pak Jokowi presidennya. Di sini ada nggak ya? Saya pengen tahu mukanya kayak apa lah. Udah 2 periode Bapak, belum menerima. Saking sebelnya sama Pak Jokowi, kerjaannya nyinyir jalan tol. Jalan tol nggak bisa dimakan. Ya siapa pula yang mau makan jalan tol? Akhirnya saking senapnya apa aja dikritik dari jalan tol. Kemarin pas mudik tahun lalu pulang dia ke Palembang. Pulang mudik ceritanya panjang banget, enak sekarang. Ke Palembang cuma 3 jam nyampe. Kata saya Jokowi, langsung diem dianya. Nah jangan begitu Bapak Ibu. Jangan jadi barisan sakit hati. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tinggal berikhtiar. Ya Pak ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya senang sekali hari ini kita ngaji. Ternyata kostum saya pas banget ya.
Kalau urusan matching mah nggak kalah saya sama emak-emak nih. Saya sudah mereka-reka ini pasti merah sama putih nih. Makanya saya pakai sarung merah, sorban merah, peci merah, baju putih ada merahnya juga. Tanda kebetulan. Tanda semangat membara ya Bu ya. Nah tadi Bunda Hajah Winarni sudah memilihkan tema yang baik buat kita, yakni meningkatkan kasih sayang di keluarga dan di masyarakat. Karena memang keluarga adalah institusi kehidupan terkecil. Kebahagiaan hidup ini tergantung dari kebahagiaan keluarga. Kita semua bisa berbahagia, berinteraksi di luar ketika di rumah sudah bahagia. Makanya sebetulnya bapak-bapak ini kelihatan bahagia kalau di rumah disayang istri. Coba ibu-ibu lihat wajahnya bapak-bapak. Kira-kira bahagia nggak kira-kira? Tapi kayaknya bapak-bapak ngantuk ya Bu ya. Kalau ngantuk saya maklum Pak. Saya saja baru tidur habis subuh tadi. Tidur bangun jam 8. Gara-gara dapat foto dari Kiai Firmansyah. Dapat foto, acara sudah mau mulai. Langsung mandi saya. Ngebut ke sini, ya alhamdulillah juga nggak terlambat. Artinya bapak-bapak ngantuk wajar. Cuman bapak-bapak kalau senep bermuram hujan. Itu tanda kalau di rumah nggak disayang istri. Ibu-ibu ini sayang nggak sih sama suami? Sayang dong. Ad-dunya mata, dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu kesenangan dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang sholihah. Sejatinya ibu-ibu, kebahagiaan suami bukan pada motor gede, bukan pada mobil mewah, bukan rumah yang mewah, bukan juga sepeda yang lagi ngetren, tapi kebahagiaan seorang suami ada pada istri yang sholihah, istri yang bersyukur. Ibu-ibu ini syukur nggak sama suami? Karena begini, punya istri yang nggak syukur tuh sengsara. Dikasih berapa saja kurang saja. Kalau di sana banyak istri yang kayak gitu. Kalau di sini jangan-jangan rusaknya lagi ya. Dikasih berapa saja kurang. Itulah bedanya ngasih sama ibu sama istri beda. Kalau ngasih ibu, ngasih emak, dikasih 1 juta banyak niat, kebanyakan. Dikasih 500.000 banyak niat, dikasih 5 juta banyak niat, kebanyakan kalau ngasih ibu. Tapi kalau ngasih bini 5 juta kurang, 10 juta kurang, 15 juta kurang. Bukannya ibu-ibu bapak-bapak ini sengsara betul kalau punya bini nggak syukur. Yang paling sengsara itu Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil. Kata bininya monyong. Dasar laki goblok kata dia. Punya laki jadi Kapolsek tapi melarat, pusing Pak. Pusing bukan main. Punya laki jadi Dan Ramil tapi melarat, nggak enak ngedengarnya. Makanya suami kerja nggak konsen. Karena kerjaan bini monyong saja. Apa ya kalau istri cantik suami bahagia? Belum tentu. Punya bini cantik tapi centil, makan nasi lakinya, kumat asam lambungnya, dikit-dikit sendawa krok. Ternyata mikirin bini di rumah centilnya, naudzubillah, nggak bisa. Makanya kebahagiaan ada pada istri yang solihah. Suami pergi berangkat dinas kerja rasa aman karena ada istri di rumah yang menjaga anak-anak, menjaga harta suami dan menjaga kehormatan keluarga. Ada rasa aman. Mau pulang ke rumah semangat
Karena yang nyambut di rumah itu istri solihah, bukan yang monyong aja, bukan yang cemberut. Nah, begitupun istri-istri ini Pak. Kebahagiaan istri itu ada pada suami yang solih. Karena mengapa istri-istri di akhir zaman ini banyak yang kurang disayang oleh suami. Istri udah kayak jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelah. Oke, kalau sudah tua kita nggak mikirin dibelah. Tapi butuh perhatian, namanya emak-emak ini butuh dipuji suami, butuh dielus suami, ya nggak Bu? Ada istri itu kerjaannya digentak suami, dimarah saban hari, salah semua yang dikerjakan istrinya, borok-borok disayang, dielus, dingin istri, beku rasanya hati. Kalau kata orang apa, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Ya nggak Bu? Betapa banyak istri begitu Pak. Makanya saya sumbang saran buat bapak-bapak, istri jangan tidak dipuji. Karena angka perceraian meningkat dan 70% perceraian diajukan oleh perempuan. Bukan karena suaminya selingkuh, ada yang karena suaminya selingkuh, tapi ada juga karena istrinya nggak nyaman lagi. Istri masak apa saja salah semua, nggak ada enaknya. Mana istri memang sudah melar semua, udah berojol 7 kali, udah melar, nggak sempat ikut PKK saking sibuk ngurus anak. Kadang-kadang nggak sempat dandan, adanya bau terasi kan begitu. Istri jarang dipuji suami. Waktu belum nikah, lagunya Bu, kalau pengen mendapatkan, berlutut depan istri, depan ceweknya. Apa kata si laki-laki? Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Begitu sudah dapat ya Bu ya, udah segalanya dipakai, istri terabaikan, dibentak saban hari, dimarah-marah, beku rasanya istri. Suatu hari ketemu alumni SMA, ketemu mantan pacar. Waduh, ketemu mantan pacar, begitu makan bareng, mantan pacarnya ini sudah sukses, Pak Haji lagi. Apa kata mantan pacar? Subhanallah, kamu dari SMA nggak pernah berubah. Nggak berubah apanya, ada tuir. Cuman karena di rumah nggak pernah dipuji suami, begitu sekali dipuji orang kelepek-kelepek, palanya membesar, kupingnya melar, bahunya naik, karena dipuji oleh suami, oleh temennya. Akhirnya lama-lama muncul CLBK, cinta lama belum kelar. Akhirnya daripada mendua, gugat cerai suami. Banyak loh kejadian. Sudah nenek-nenek malah Nelly, nenek lincah. Segitunya karena apa? Istri jarang dipuji suami. Makanya Nabi itu teladan yang sempurna. Kalau manggil Aisyah apa? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Goro-goro. Kadang-kadang dandan sudah serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androk pink, daleman pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, mana nyangkut di gigi lagi ya. Ketiban lewat depan suami nampak, cuman ingin dipuji. Enggak kita ngomong yang kemerah-merahan. Tapi apa kata lakinya? Anak babimu kemana ya? Tega bapak-bapak. Mentang-mentang anak babi pink juga. Istri itu sederhana, ingin dipuji oleh suaminya. Bahaya kalau istri dipuji suami tetangga. Itu bahaya itu. Makanya bapak-bapak, ciptakan kebahagiaan dari rumah. Kadang-kadang emak-emak ini marah sama anak-anak itu buat nyindir suami, betul nggak? Iya kan Bu?
Oh, digebukin anaknya, nyindir lakinya. Karena suaminya fokus sama HP, chatting sama siapa nggak ketahuan. Maka pelampiasan pada anak. Maka kebahagiaan sejatinya dimulai dari rumah tangga. Walaupun bapak-bapak, emak-emak ini nggak apa-apa lah, kurang diurus tidak masalah. Yang penting dicukupin, betul nggak Bu? Kalau bisa Pak, kasih ibu-ibu ini uang belanja sebulan 30 juta. Mau nggak Bu? Sekali-kali panggil istri, Mama, ada apa Papa? Duduk Mama, nanti Papa. Mama sedang membersihkan teletok di belakang. Sudah dulu, Mama, rogoh kantong kanan Pak, ambil duit 15 juta, banting, jeger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama, buat beli beras, bayar listrik, bayar gas, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam pengajian. Bu, ini bajunya udah lunas belum sih? Udah ya? Ya kalau belum, cukup Mama, kata lakinya. Cukup Papa, malah ada sisanya. Kalau ada sisanya ambil sama Mama. Istri ngekep duit 15 juta, cukup uang belanja sebulan, diirit-irit biar bersisa. Dengan senang gembira balik ke dapur, kata lakinya, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta, jeger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Bawa ke Transmart, Mall Bumi Kedaton, jangan pulang kalau nggak habis. Senangnya 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi ke judul langit lah Bu. Kemudian yang ketiga, anak-anak. Kebahagiaan sejatinya anak-anak ya dari rumah. Makanya anak-anak yang narkoba, yang seks bebas, yang pergaulan bukan itu rata-rata hampir 100% karena tidak bahagia di rumah. Makanya kalau anak nakal, jangan salahkan guru ngajinya, jangan salahkan tempat dia mondok kalau dia pesantren, jangan salahkan tempat dia sekolah. Mungkin ada yang salah di rumahnya. Rata-rata anak-anak yang rusak-rusak itu karena korban broken home. Makanya ciptakan kebahagiaan buat anak kita di rumah, karena al-baitu madrasatul ula. Rumah tangga itu sekolah yang pertama. Bahkan al-mar'atu madrasatul ula. Istri itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Soalnya begini, Bu, anak kita itu tidak apa-apa dicaci orang. Yang penting jangan ibunya yang mencaci. Apalagi saya ini kan sekolah dulu sering dibully. Saya sering dibully karena orang miskin. Sekolah jalan kaki dari kampung saya itu 7 kilo, berangkat jam 5 subuh sampai sekolah jam setengah 7, 1 jam setengah jalan kaki, naik turun gunung. Jadi sampai kelas 3 SMP itu nggak pernah ganti baju. Itulah yang dipakai. Sampai SMP sudah bulukan semua. Sepatu itu Warrior dulu mereknya, udah mangap, bawa pulang ke rumah mangap, umak jahit di sol, pacak puluh umatnya nyesol. Kemudian udah 3 kali nyesol, nggak bisa lagi di sol, benangnya mau nyangkut di mana lagi. Akhirnya berangkat sekolah ngesot, Bapak Ibu, ngesot. Cuman dicaci orang, dihina orang nggak apa-apa. Umat nggak pernah menghina. Kuat anak ini. Kalau umat nggak pernah menghina. Makanya jangan sekali-kali seorang ibu menghina anaknya, karena dia akan kehilangan kepercayaan dirinya. Anak hidungnya pesek, panggil aja mancung, nggak apa-apa. Ada orang pesek dipanggil mancung, jadi artis dia. Karena ngapa ibunya yang manggil mancung, anaknya pede. Tapi kalau ibunya sudah menghina, anak kehilangan harga diri. Makanya sekali lagi saya ingin tegaskan sama ibu-ibu, jangan sekali-kali menghina anak.
Orang lain membuli silahkan, tapi anak kita, orang tua jangan sekali-kali melakukannya. Dan saya pesan sama ibu-ibu, ini kebiasaan buruk. Jangan biasa nyubit. Ibu-ibu ini suka nyubit gak ya? Jangan suka nyubit, Bu. Jangan nempelin kepala, haram. Jangan mukul muka, kalau ngebu anak itu haram. Anak jadi preman nantinya. Kalau mau mukul anak, gebuk saja pantatnya. Makanya pantat dibikin tebel, gunanya buat digebuk. Saya ini kecil nakal, Bu. Cuman kalau digebukin umak, woi gebukin, Bu, enggak berhenti kalau enggak ampun. Cuma saya tuh gengsi ngomong ampun itu, gengsi. Iya enggak berhenti juga dia gebukin saya. Begitu saya ngomong ampun, nah dari tadi ngomong ampun, katanya. Mungkin tangannya aja udah pedes itu mukulin saya, tapi enggak berbekas. Dipukul pantat itu enggak ada bekasnya sama sekali, enggak ada rasa sakit di dalam hati. Kalau kita nakal tuh kata umat, amu dihisaruna lah lamu dihisaru, wah gebuk pantat itu. Kalau kita susah nak lah lamu disusah. Bahasa kitanya apa? Kalau kitanya susah miskin nak, miskin biar dia miskin, enggak tumben jadi orang miskin. Makanya walaupun sambil ngegebuk itu teringat di saya. Kata ibu saya, halah kinai aban berjalan, tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris Kingston, King itu raja, stun itu batu, batu raja. Halah kinai aban berjalan. Hidup jangan dongak ke atas, jangan lihat awan, nanti kesandung. Jangan ukur baju orang, ukur baju kita dewe, ya bayar. Tundoi saja baik keting. Lihat jempol kaki, ingat asal kita. Makanya coba Ibu Bunda Winarni, mengapa beliau sangat merakyat? Ya karena beliau masyarakat dari bawah. Pak Nanang itu dari bawah. Mengapa Pak Jokowi sangat merakyat? Karena memang masyarakat jelata, rakyat jelata dari bawah. Enggak pinter ngomong kayak akademis, tapi berbicara dengan lisan rakyat, terbiasa hidup bersama rakyat jelata. Tepuk tangan. Baik, hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke tema Ramadan. Ramadan ini bulan yang sungguh luar biasa. Karena syahrul maghfirah, bulan ampunan. Semua dosa kita tanpa terkecuali diampuni semuanya. Saya mau nanya ibu, kira-kira kita ini banyak dosa nggak sih? Banyak aja apa banyak banget? Kayaknya banyak banget ya. Kira-kira ini kira-kira ya. Kira-kira banyak dosa ibu apa dosa saya kira-kira? Banyak saya. Begini Bu, ada keterangan begini. Man kathura kalamuhu kathura dunuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Dosanya ya. Bunda Winarni dosanya nggak banyak, walaupun beliau tadi pidato agak panjang. Cuman kan baca, yang dosa yang bikin pidatonya. Yang nulis siapa ya? Kabak BMS jangan-jangan. Kan begitu. Kalau penceramah itu banyak dosa. Karena ini saya mau curhat ya Bu ya. Boleh curhat nggak? Penyakit penceramah itu satu, senang ceramah tapi nggak senang mendengarkan ceramah. Itu penyakit itu. Nyeramahin orang demen, tapi nyimak ceramah males. Karena kalau nyeramahin dapat sangunya, kalau ngedengerin ceramah nggak dapat. Kedua, penyakit penceramah itu ngomong pinter, ngamal kurang. Kalau kata orang Jawa apa? Jargon. Iso ujar, ra iso ngelakon. Itu penyakit itu. Yang ketiga, penyakit penceramah itu kalau ceramah nggak disangoni ngambek. Itu penyakit itu. Makanya saya setuju kalau penceramah banyak dosa. Ini nasihat buat diri saya sendiri. Tapi mudah-mudahan dengan ceramah kita hari ini, ngaji kita di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita semua dihapuskan. Allahumma amin. Makanya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril
Kata Jibril, ba'da man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Amin, kata Nabi. Siapa sih yang ketemu Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni? Di antaranya satu, orang yang tak bisa menjaga puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia enggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan dahaga. Karena memang puasa itu bukan cuma al-imsaku 'anil muftirat, bukan cuma mengendalikan diri kita dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa aja? Makan, minum, itu aja tahu ibu-ibu itu. Kalau bahasa fikihnya begini Bu, bahasa fikihnya ma wasolah ilal jauh, apa saja yang menyampai melintasi jauh, jauh atas kerongkongan, jauh bawah perut besar. Yang lewat kerongkongan batal, yang nyampe kerongkongan batal puasa. Makanya kalau dirongga mulut belum batal. Ibu-ibu naruh pisang goreng, enggak batal. Tapi kalau minyak gorengnya ditelan, batal. Makanya nyicip masakan, enggak batal. Yang penting habis nyicip diludahkan. Tapi kalau mencicipi semangkok, batal. Ibu-ibu kumur-kumur enggak batal. Sikat gigi enggak batal. Saya enggak bisa bulan Ramadan enggak sikat gigi. Karena ceramahnya siang. Ini ceramah, ya sikat gigi saya lengket sama jigong. Kalau nggak sikat gigi, nanti sore saya ceramah di Hotel Emersia. Ya sikat gigi juga nggak apa-apa. Tapi usahakan nggak pakai odol, takut kesegeran kan. Sikat gigi itu nggak membatalkan puasa. Cuman kalau lagi kehausan makruh saja. Itu pun bagi yang tidak hati-hati. Bagi yang hati-hati ya nggak apa-apa. Termasuk ini yang saya perlu sampaikan sama ibu-ibu. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa. Jadi jangan salah, nelen ludah tidak membatalkan puasa. Jangan sampai orang puasa jorok, pahpeh. Ngapa puasa? Ya boleh dong nelen ludah. Yang nggak boleh itu kalau ludahnya diwadahin gelas. Udah setengah gelas diminum, batal puasa. Terus ada yang nanya, Ustadz, waktu tadi sholat subuh dahak keluar, rokok, kan mau dibuang lagi sholat, nggak dibuang nyangkut. Dia nanya, kalau nelan dahak lagi sholat, sholatnya batal tidak? Puasnya batal tidak? Enggak batal, walaupun warnanya hijau. Ih, jijai bajai najong tralala. Ya kalau dahak saya bagi ibu-ibu mah jijik, kalau dahak dewek masa kita jijik? Nah, ini ilmu fikih penting ya Bu untuk diketahui. Nah puasa itu bukan cuma mengendalikan diri kita dari yang membatalkan, tapi juga al-imsaku 'anil hawa, mengendalikan hawa nafsu. Nah banyak orang puasa hawa nafsu jojol. Yang sederhana sajalah. Kalau di pondok, ada pondok yang menawarkan begini, kalau makan 3 kali sehari uang sahriyahnya 700. Kalau makan sehari 2 kali santrinya, uang sahriyahnya 500. Ternyata pilihan santri berapa kali makan itu mempengaruhi biaya mondok. Karena makan 2 kali sehari biayanya lebih murah. Nah bulan Ramadan kita makan cuma 2 kali sehari, berbuka dan sahur. Kira-kira ibu-ibu lebih hemat apa boros? Boros kan? Kadang-kadang saya juga bingung emak-emak ini bikin kolak sepanci, isinya pisang sama kolang kaling, banyak betul. Begitu makan cuma setengah mangkok. Saya tanya sama istri saya, kok banyak betul bikin kolaknya? Ya buat besok juga nggak apa-apa. Begitu besok berbuka, kolaknya mana? Basi kata dia. Itu kan banyak mubadirnya. Orang puasa kok jadi boros. Ini keadaan sekarang, artinya ada yang kurang pas dengan cara kita berpuasa. Makanya kemudian Presiden melarang
pejabat negara mengadakan acara buka puasa bersama. Jangan protes. Ini yang protes bukan pejabat, rakyat malahan. Yang dilarang itu bukan rakyat. Kita mau buka bersama juga terserah. Yang dilarang oleh Pak Jokowi, Menteri Koordinator Kementerian, TNI, Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mengapa? Biayanya mahal. Lebih baik sekarang salurkan untuk bantuan sosial. Setuju gak kira-kira? Jadi jangan misinformasi. Nah, balik lagi, terus terang Bapak Ibu, puasa pada level mengendalikan hawa nafsu banyak yang gagal. Makanya dalam falsafah Jawa, puasa itu artinya nutup. Makanya kalau kata Sunan Ampel dan Sunan Kalijogo, puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa somo. Puasa itu pengendalian diri untuk nutup, menahan 9 lubang hawa somo. 9 lubang itu apa saja? 2 lubang mata, ditambah 2 lubang hidung. Ada yang hidungnya lubang 1? Enggak ada. 4 kan? 2 lubang telinga, 6. Yang ke-7 lubang cangkem. Yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah. Saya tahu betul tempatnya dan saya tahu namanya, cuman gak enak nyebutnya. Kalau ibu-ibu belum paham nanti WA saya, Pak jelaskan. Kalau japri gak apa-apa. 9 lubang. Nah, 9 lubang ini lagi puasa harus dikendalikan. Lubang mata, melihat yang berlebihan. Kalau bapak-bapak itu ngelihat BMW, tahu BMW enggak? Bahenol molek wele godbas. Kalau emak-emak itu ngelihat bondo tonggone, ngelihat perbendaharaan punya tetangga. Kadang-kadang emak-emak ini, waduh, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Hati-hati Bu sama pandangan mata. Ibu-ibu mah nggak hirau sama cowok gagah, nggak hirau. Ibu-ibu mah nggak hirau sama cowok ganteng. Ibu-ibu hirau kalau ngelihat punya orang. Ibu-ibu tuh tahu betul kalau teman di sampingnya sudah nambah cincin. Ngebatin kemarin cincinnya baru 1, sekarang 3 ya. Ini asli apa bukan? Mulai pikirnya ngawang kemana-mana. Ghadul basar. Kendalikan pendengaran, kendalikan hidung, penciuman, kendalikan lisan. Makanya 9 lubang itu mengeluarkan kotoran semua. Karena pelajaran buat kita 9 lubang itu pangkal maksiat, pintu masuk maksiat. Yang keluar dari mata kotorannya namanya belek, yang dari hidung namanya ingus, umbel, upil, yang dari kuping namanya congek bin culek, yang dari mulut namanya ingus, ludah, iler. Nah yang paling sengit itu iler. Ngapalah iler itu sengit banget itu ya. Seandainya iler manusia berharga kayak iler wale, mungkin kiai di pondok sugih semua, tinggal ngejualin iler santrinya. Apalagi lubang bawah, yang bagian depan mengeluarkan air kencing, yang bagian belakang mengeluarkan pisang goreng. Itu kalau sehat. Kalau lagi nggak enak badan, bubur kacang hijau. Nah, mengapa dia mengeluarkan kotoran? Karena itulah jalan-jalan kemaksiatan. Dan kata Nabi, dari 9 lubang itu 2 lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Tak ulang ya, 2 lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Yang nomor 1 kata Nabi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, mulut. Makanya hati-hati sama mulut. Nabi ditanya, ya Rasul, ada perempuan yang rajin ibadah, sholatnya tertib, tahajud tiap malam, rajin khatam Quran, tapi cangkemnya kakian cangkem.
suka memfitnah, suka ngerumpiin tetangga. Apa kata Nabi? Dia masuk neraka. Ada ya Rasul perempuan ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi dia tidak pernah menjahati tetangga, lisannya terjaga. Kata Nabi, itu perempuan akan masuk surga. Hati-hati sama mulut nih. Walaupun ibu-ibu kerudungnya nyengser di tanah, saking panjangnya kerudung sampai ke tanah, nyapu halaman nggak pakai sapu lidi lagi, sama kerudungnya itulah nyapunya. Tapi kalau nggak bisa jaga lisan ya bu, masuk neraka. Tahu nggak orang muflis itu siapa? Rajulun min ummati, yang muflis, yang bangkrut itu kata Nabi seseorang dari umatku. Dia bangkit pada hari kiamat nanti dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan tahajudnya, tapi lisannya tukang nyinyir, tukang fitnah, tukang gibah. Maka sia-sia semua amal ibadahnya. Semua orang yang pernah dizaliminya akan mengambil semua pahala kebaikannya, habis pahalanya, yang ngantri ngambil masih banyak. Kata Allah, yang enggak kebagian, ambil dosa kalian, kasih sama sepulan, bangkrut dia. Hati-hati dengan bahaya lisan. Makanya Nabi bersabda, man lam yada' qaulan zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan tercela, tidak ada guna puasanya. Sekarang apa saja perkataan tercela itu? Satu, al-kidbu, bohong, termasuk hoax, berita bohong. Hati-hati ngeser berita bohong, ini banyak sering terjadi Bapak Ibu. Yang kedua apa? Wal ghaibah, gibah, ngegosip. Tahu gosip gak bu? Digosok makin sih. Ibu-ibu suka ngegosip? Suka sih enggak, cuman hobi. Kalau seminggu aja enggak ngegosip, demam rasanya. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Kalau seminggu aja enggak ngerumpi, demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang bu. Kalau ibu pengen betul ngerumpi, seminggu aja enggak ngerumpi malah meriang, mehang-mehing, demam ya bu, silahkan, itu uzur syar'i gak apa-apa. Silahkan ibu-ibu ngerumpi sepuas-puas, ngegosip semaunya, asal jangan ngajak kawan. Ngegosipnya sendirian alias dewean, masuk kamar ngeromet aja tuh gak apa-apa, biar kesannya ada teman ngadap cermin, biar ada lawan. Paling anaknya ngintip, mama kuis edan, ngerumpi kok sendirian. Hati-hati, itu menghapus semua amal kita. Termasuk juga apa? Fitnah. Ini zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang menyebar berita bohong yang endingnya sudah sampai ke fitnah. Ambil contoh sederhana, ini contoh ya. Fitnah ijazah Pak Jokowi palsu, itu luar biasa ya. Orang kalau sudah punya kebencian percaya, padahal SD-nya jelas, SMP-nya jelas, SMA-nya jelas, kuliahnya di Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada. Nggak mungkin kan UGM, Universitas kelas 1 di Indonesia, kok memalsukan ijazah? Tapi orang masih ngotot loh Pak, ngotot. Itu namanya fitnah. Kok bisa ya di Indonesia ini orang memperlakukan kepala negara kayak gitu? Kalau di Arab Pak, di Arab menghina raja saja hukum pancu, menghina loh. Apalagi kalau sudah memfitnah. Ini di Indonesia ini saya juga heran Bapak Ibu, ngapa orang latah menghina presidennya dewe? Beliau dihina apa? Jokodok. Itu yang menyebut Pak Jokowi Jokodok itu pakai jubah agama loh, pakai imamah udang-udang, yang ngedengar ceramahnya ketawa terkekeh-kekeh, padahal menghina presiden. Ada yang menghinanya apa? Mukidi.
Ada yang nyebutnya apa? Pelongak-pelongok. Ada yang nyebutnya kemarin apa? Fir'aun. Padahal Pak Jokowi itu orang yang dipilih Allah bersama keluarganya masuk Ka'bah. Saya tanya sama ibu-ibu, pernah masuk Ka'bah enggak? Boro-boro. Kita cium Hajar Aswad aja kepencet. Cuman ibu-ibu nggak usah berlagu cium-cium Hajar Aswad lah. Apalagi yang masih cantik-cantik itu digerayang orang takutnya. Karena perempuan tuh nggak sunnah cium Hajar Aswad. Yang sunnah laki-laki, Bu. Paham? Mengapa perempuan nggak sunnah cium Hajar Aswad? Karena ibu-ibu cium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu. Kayak mata wajan itu persis Hajar Aswad. Makanya daripada capek-capek cium Hajar Aswad di sana, cium Hajar Aswad aja di rumah. Cara ciumnya cium punggungnya, cium telapaknya. Jadi balik lagi beliau masuk Ka'bah, cium Hajar Aswad, kok dituduh Fir'aun. Na'udzubillah. Ingat, walaupun Pak Jokowi tidak pernah memenjarakan, tidak ada satupun yang dipenjarakan presiden gara-gara menghina presiden. Tidak ada satupun ya. Walaupun Pak Jokowi tidak pernah memenjarakan, tapi ingat, man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jajal kalau nggak percaya. Yang menghina sultan, menghina presiden, tunggu saatnya dia akan dihinakan oleh Allah. Ini hadis sahih, bukan karangan saya. Ada yang menghina beliau untuk antek asing, antek asing, antek asing. Padahal beliau tidak pernah tunduk dengan politik asing. Makanya Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang sejajar dengan negara maju di dunia internasional tahun 2045 nanti. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu. Bu, pembangunan merata, tidak lagi di Pulau Jawa. Pak Jokowi itu orang Jawa, tapi pembangunan difokuskan di luar Jawa. Papua dibangun, ibu kota negara pindah di Kalimantan. Luar biasa ini, di Kalimantan, bukan di Jawa. Kalau ibu-ibu lihat desain ibu kota Nusantara, luar biasa. Smart city, nggak boleh punya kendaraan pribadi di sana. 80% kendaraan umum, diutamakan pejalan kaki dan pengguna sepeda. Kemana saja jarak yang dituju 10 menit sampai. Nanti ibu kota Nusantara menjadi kota tercanggih sedunia internasional. Semua negara luar berdecak kagum. Malaysia memuji kinerja Pak Jokowi. Malaysia loh. Semua negara berdecak kagum dengan ibu kota Nusantara. Di dalam negeri orang nyinyir. Masya Allah. Ada lagi yang menyebut antek asing. Ngapa? Banyak TKA Cina ke Indonesia. Kita suka percaya sama hoax ya, yang disebar di grup WhatsApp. Datanya tenaga kerja asing di Indonesia itu cuma 80.000 di Indonesia ini. 24.000-nya tenaga kerja Cina. 0,03% pekerja asing di Indonesia, dikit sekali. Bandingkan Bu sama Uni Emirat Arab, 80% tenaga kerja asing. Arab Saudi 33% tenaga kerja asing, mayoritas dari Indonesia. TKW. Brunei Darussalam 33% tenaga kerja asing. Indonesia cuma 0,03%. Kita masih sering dibohongi oleh framing-framing di media sosial. Hati-hati, itu semua fitnah. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers. Unfollow saja. Bu, jangan follow, jangan jadi followers, jangan follow orang yang suka menyebar fitnah. Follow yang baik-baik saja. Ibu-ibu nyatet nggak sih? Nggak nyatet nggak apa-apa. Asal ibu-ibu nanti nonton YouTube saya. Jadi nanti jangan lupa follow ya, subscribe YouTube-nya, like, share, and comment. Wala tuti' kulla hallafim mahin.
jangan sekali-kali jadi followers, jangan ikut-ikutan orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Ini hati-hati nih Pak, dikit-dikit nanti orang atas nama agama, sumpah-sumpah atas nama agama, mubahalah lagi kan. Quran ditaruh di kepala. Kata ulama, orang yang gampang nyebut demi Allah itu tanda dia sedang berbohong. Tak ulangi, orang yang gampang nyebut demi Allah tanda dia sedang berbohong. Dikit-dikit bela Islam, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit mubahalah, tanda dia sedang berbohong. Mahin, jangan ikuti orang yang suka bullying, menghina. Hammazim masya'im binamim, menyebarkan hate speech, ujaran kebencian. Masya itu kalau bahasa kitanya kesana kemari, wara wiri, muter-muter. Bahasa kerennya viral, memviralkan hoax berita bohong, memviralkan sumpah-sumpah, memviralkan ujaran kebencian, binamin yang endingnya provokasi, adu domba. Hati-hati dengan bahaya lisan, karena itu bisa merusak semua amal ibadah kita. Lanjut nggak kira-kira? Dikit lagi ya. Aus saya soalnya Bu, kering rasanya, pengen minum nggak bisa lagi dia. Begini Bapak Ibu, ya kita ini masih di awal Ramadan. Saya perlu mengingatkan bahwasanya yang pertama tadi, yang puasa nggak diterima siapa? Yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, orang yang masih bermusuhan. Makanya baik bagi kita untuk saling memaafkan. Bu, enggak akrab lagi enggak apa-apa, tapi jangan musuhan, karena musuhan itu masalah. Kan ada ibu-ibu itu dulu akrab banget kan, tiba-tiba selek, saking akrabnya kemana-mana bareng, pengajian bareng, ke pasar bareng, kondangan bareng, bajunya seragam, make upnya tukaran, suaminya, oh jangan ketukar suaminya, sampai suami saja hampir ketukar, gara-gara saking akrabnya. Tiba-tiba selek, mungkin gara-gara hajatan pinjam modal, habis hajatan janjinya dipulangin, ternyata meleset, ribut. Umpama nih, enggak apa-apa selek, yang penting jangan musuhan. Ya kalau ketemu tegur sapa, dari mana? Di belakang. Mau kemana? Depan. Enggak apa-apa, yang penting jangan musuhan. Makanya saya sarankan, kalau kita salah, gentle minta maaf. Jangan takut minta maaf, gentle. Kalau memang salah Bu, datang ke rumahnya jauh, Ustadz telepon nggak diangkat, SMS. Tapi kalau SMS to the point, saya Suparman Abdul Karim pernah zalim sama kamu, karena saya zalim, maafin kesalahan saya, to the point. Itu baru minta maaf betulan. Nggak usah kebanyakan basa-basi. Ketika tangan tak mampu menjabat, mata tak mampu melihat, lisan pun tak bisa berucap, kaki tak mampu melangkah, stroke. Saya kalau ngebaca orang yang terlalu panjang kalam prolog itu nggak serius minta maaf itu. Kalau mau langsung ngaku salah. Nah yang dimintain salah ngasih maaf. Cuman muncul pertanyaan, Pak Ustaz, saya sudah capek-capek minta maaf, dia nggak mau maafin. Nggak usah pusing. Tugas kita cuma minta maaf. Dia nggak mau maafin, urusan dia sama Allah. Belajar dari pertanyaan, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Palanya atau ekornya? Endase napa buntute? Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet gue dipikir gitu ya Bu?
Kita ini sudah minta maaf loh Bu. Kita datang ke rumahnya dia banting pintu. Kita ngucap assalamualaikum nggak dijawab. Kita sapa ketemu di jalan dia pura-pura budek. Kita ajak salaman dia tarik tangan. Papasan di jalan dia melipir-melipir minggir masuk sini. Ya salah dia. Kalau sudah kayak gitu caranya, tugas kita cuma minta maaf. Habis itu serahkan kepada Allah. Baik, saya lanjutkan dikit lagi. Lalu Jibril berdoa, "Ba'da man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika." Celaka Muhammad, orang yang disebut namamu di sisinya, tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Bapak Ibu, kalau pengen masuk surga dengan cara yang mudah dan gratis, perbanyaklah salawat. Hidup dunia selamat, akhiratnya masuk surga. Allahumma amin. Sepelit-pelit manusia kalau disebut nama Nabi dia tidak bersalawat, maka jangan pernah lalai. Disebut nama Nabi langsung samber dengan salawat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nah, yang terakhir, ba'da man adraka walidayhi au ahadahuma. Celaka anak-anak yang membersamai kedua orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya. Dia tidak sempat memasukkan orang tuanya ke surga, atau bahasa awamnya begini, dia tak sempat berbakti kepada orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Saya setuju dengan budaya lama. Enggak Jawa, enggak Lampung, enggak Ogan Bu. Kalau mau masuk Ramadan, kalau ibu saya itu talem Bu. Talem ada nasinya, taleman gitu, ada nasinya, ayam opor, ayam kampung, enggak ayam potong, ayam opor ya Bu ya, ke tempat umeh, ke tempat unggang. Begitu. Kalau orang Jawa juga begitu kan ya Bu ya. Kita ngirim. Nah, budaya itu jangan dihilangkan. Itu bakti kepada orang tua. Karena orang zaman sekarang sudah banyak yang abai dengan orang tua, gara-gara kesibukan dunia. Padahal kalau orang tua kaya, anak diperlakukan kayak raja, betul nggak? Tapi kalau orang tua yang kaya, kalau anak yang kaya, orang tua kayak pembantu, bener gak Bu? Bapak jadi tukang kebun, emak jadi babysitter. Ada nggak zaman sekarang? Wah, tersungging semua ini kayaknya. Babysitter gratis, subhanallah. Wa antalidal amatarabbataha, budak-budak yang melahirkan tuannya, bukan budak Palembang. Kayaknya bukan budak Semende, lain budak Sunda. Budak yang melahirkan tuan itu ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Ya Baya, saya lihat video apa kambing kalau nggak salah ya, anaknya mau dimakan buaya, ibunya menyerahkan diri. Begitu buaya mau menerkam anaknya, ibunya loncat ke dalam sungai, lari jadi bemper. Buaya tak jadi menerkam si anak, buaya menerkam si emaknya tadi. Nangis saya, padahal cuma hewan kan. Mengapa saya nangis? Itulah naluri seorang ibu. Dia siap berkorban nyawa demi anak, betul nggak? Siap berkorban nyawa demi anak. Kalau cuman istri, suami bisa kawin lagi. Subhanallah, maaf betul. Kalau cuman suami yang gitu aja, udah sebel ya Bu ya. Ada bini-bini itu Pak, jadi janda nggak mau kawin lagi. Ngapa Bu? Nggak mau kawin lagi, sayang sama suami. Makanya betah menjanda, bukan Ustaz. Kapok dapat yang kayak gitu lagi. Trauma taunya Bu. Bukan karena sayang bininya sama lakinya, bukan, trauma. Nggak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang seorang ibu. Makanya kata ibu saya,
ame anak lemah, umak dek denah minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Karena bahasa Inggris tak terjemahkan ya Bu ya. Ini bahasa ibu sih Bapak Ibu. Saya ini kan komring kalau bapak saya. Cuma namanya anak itu Bapak Ibu ya lebih akrab dengan bahasa ibunya. Kalau tadi bapak saya komring, Surabaya. Kalau ibu saya Oga. Ame anak lemah, umak dik denak minta. Ne anaknya seneng, ne anaknya suge. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih mau kan, asal jangan ditawarin. Kalau ditawarin nggak mau kan Bu? Ma isi enek duit ma, isi nah. Cukup nggak mak? Cukup lik. Mak kira-kira mau dikirim lagi nggak usah nak. Wih gebleknya si anak ini ya. Lo ngapain nanya? Sama orang tua mah kasih aja. Namanya orang tua pasti bohong. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Kata orang gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung ada puncaknya. Lautan itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan masih ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mumpung Ramadan masih tersisa 3 minggu kurang, yang masih punya orang tua jangan abai untuk